Ketua DPR Setia Novanto mengadukan stasiun televisi swasta Metro TV dan pemimpin redaksinya Putra Nababan ke Barreskrim Polri. Laporan terkait pemberitaan televisi itu seputar kasus Papa Minta Saham yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Kuasa hukum Setia Novanto Razman Arif Nasution mendatangi kantor Barreskrim Polri untuk melaporkan stasiun televisi Metro TV sore tadi. Ia meminta penyidik Barreskrim Polri mengusut pimpinan redaksi dan seluruh tim yang bertugas dalam penyiaran berita itu. Razman menilai berita yang ditayangkan soal kasus Papa Minta Saham mencemarkan nama baik kliennya karena penuh dengan dugaan penghasutan, penyebaran kebencian, serta membeberkan rahasia sidang MKD Setia Novanto yang seharusnya bersifat rahasia. Diskriminatif, tendensius, dan kedatangan saya ke sini adalah dalam rangka menguji. Artinya bahwa ada kesengajaan membuka ke publik dan ini dapat diduga melakukan upaya provokatif, diskriminatif, tendensius, dan kedatangan saya ke sini adalah dalam rangka menguji seperti apa edaran Bapak Kapolri yang menurut saya sangat bijaksana. Apa itu? Yaitu ujaran kebencian. Dan untuk mengetahui reaksi Metro TV atas pengaduan Setia Novanto ke Barreskrim Polri, kita sudah terhubung dengan pemimpin redaksi Metro TV Putra Nababan melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Putra. Selamat malam Mas. Ya Pak Putra, ini bagaimana kemudian sikap dari Metro TV sendiri atas pengaduan pencemaran nama baik yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto? Ya, pertama-tama kan kita belum mendengarkan langsung tentang apa yang diadukan dan kenapa diadukan dan bagaimana bentuk pengaduannya. Ini kan kita baru dengar dari pers saja ya, dari media sosial, terus juga sekarang dari Berita Satu yang mengkonfirmasi. Tapi kan aduan itu kan adalah merupakan ya hak dari setiap warga negara dalam melakukannya. Hanya saja kalau memang itu terkait dengan produk jurnalistik, kalau itu terkait dengan karya jurnalistik dari wartawan Metro TV, tentunya seperti yang kita tahu di era sekarang ini kan kita mengedepankan undang-undang pers, di mana setiap warga negara atau setiap sumber itu bisa menggunakan hak jawabnya di dalam menyampaikan pandangan-pandangan mereka terkait dengan karya-karya jurnalistik dari Metro TV ataupun media-media pers yang lainnya. Dan itu juga kalau memang misalnya hak jawab itu tidak cukup, mereka juga bisa mengadukan ke Dewan Pers. Namun kan seperti yang saya bilang tadi bahwa kita juga belum tahu ini apa yang diadukan, masalahnya apa, dan kita juga baru tahu dari media massa. Hanya saja memang kalau memang itu kaitan dengan karya jurnalistik, itu sangat kita sayangkan kenapa tidak menggunakan di era demokrasi saat ini di mana pers itu menjadi pilar dari demokrasi itu sendiri, ternyata lebih mengedepankan urusan pidana. Nah, hal-hal seperti ini kan seharusnya tidak perlu pembelajaran publik lah kepada apalagi pihak-pihak yang cukup terpelajar di mana mekanisme yang ada saat ini bisa digunakan, terutama dalam kita menghormati produk jurnalistik. Saya kira itu yang perlu ditanggapi ya. Iya. Pak Putra, ini artinya tadi Anda bilang terkait dengan laporan, artinya belum ada dari pihak Barreskrim menghubungi Metro TV begitu ya? Oh belum, artinya kan kita belum dapat apapun dari Barreskrim ataupun kita juga belum tahu bentuk laporannya itu seperti apa ya yang ditujukan kepada Barreskrim dan kepada kami kalau memang ada ya. Oke, kalau begitu Pak, apa langkah selanjutnya atau langkah berikutnya dari Metro TV? Ya tentunya kami pada sikap yang menunggu ya Mas, artinya dalam hal ini kan kami kan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dan faktualnya seperti apa. Kalau faktualnya memang belum jelas dan belum real, belum nyata, ya kami juga belum banyak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Kita kan masih dengar dari teman-teman pers saja, belum mendengarkan dari pihak-pihak yang terkait langsung ataupun lembaga resmi seperti Barreskrim gitu. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau memang benar itu terkait dengan karya jurnalistik dari Metro TV, karya jurnalistik dari wartawan kami, produk-produk pers, memang kami juga lebih mengharapkan di era sekarang ini bagaimana kita semua mengedepankan hak jawab, mengedepankan undang-undang pers, dan juga mengedepankan Dewan Pers dalam hal ini, supaya kita juga bisa memberikan pelajaran kepada publik. Bukan kita
justru menggunakan cara-cara yang mungkin bisa juga dianggap membelenggu lembaga pers itu sendiri. Baik, Pak Putra, terima kasih atas waktunya. Ya, baik, sama-sama. Rekaman pembelaan Setia Novanto dalam sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR siang tadi. Rekaman ini kami dapatkan dari sejumlah anggota MKD yang tidak bisa kami sebutkan identitasnya sesuai dengan azas jurnalistik dalam Undang-Undang Pers. Dalam pembelaannya, Setia Novanto menyatakan dirinya tidak pernah menjadi pemburu rente. Saya Setia Novanto tidak pernah menjadi pemburu rente dan tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bahkan sebaliknya, saya selalu menjaga agar tercipta situasi yang kondusif antara pemerintah dan juga dengan DPR, agar iklim investasi menjadi terjamin. Illegal evidence, alat bukti yang ilegal bukan alat bukti. Rekaman yang dimiliki oleh saudara Ma'ruf Samsudin diperoleh secara melawan hukum, tanpa hak, tanpa izin, bertentangan dengan undang-undang. Karena itu tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan etik yang mulia ini. Sebab alat bukti rekaman tersebut adalah ilegal. Mulia pimpinan dan anggota Majelis Kehormatan yang saya hormati, berhubung tidak ada lagi yang dapat saya sampaikan, saya mohon kepada Yang Mulia berkenan memberikan putusan dan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan pengaduan yang diajukan oleh saudara pengadu Sudirman Said selaku Menteri SDM tidak mempunyai legal standing dan karenanya pengaduan Menteri SDM saudara Sudirman Said harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Kesaksian yang diberikan oleh saudara Ma'ruf Sudin di muka persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan adalah kesaksian yang palsu atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jika saya rekaman itu adalah rekaman yang legal yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka saya pasti memberikan komentar tanggapan terhadap hal tersebut. Jika saya rekaman itu adalah rekaman yang legal yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka saya pasti memberikan komentar tanggapan terhadap hal tersebut. Jika saya rekaman itu adalah rekaman yang legal yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka saya pasti memberikan komentar tanggapan terhadap hal tersebut. Kesaksian yang diberikan oleh saudara pengadu Sudirman Said selaku Menteri SDM di muka persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan adalah kesaksian yang palsu atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Saya akan mengomentari lebih lanjut semua pertanyaan yang didasarkan atau berkaitan dengan rekaman ilegal yang direkam oleh Pak Ma'ruf. Jika saya rekaman itu adalah rekaman yang legal yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka saya pasti memberikan komentar tanggapan terhadap hal tersebut. Ya, kita akan kembali menuju ke depan ruang sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR. Ada rekan kami Rory Asyari yang akan melaporkan situasi dan perkembangan terkini di sana. Rory, bagaimana perkembangan dan situasi terkini di MKD? Rory. Ya, baik.
tayangkan di layar Metro TV begitu. Yang pertama adalah ini terkait dengan aspek yuridis formil atau eksepsinya, bahwa pada faktanya saudara pengadu Sudirman Said bertindak selaku Menteri SDM bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, oleh karena itu pengaduan harus ditolak. Tanggapan Anda? Ini kan dari awal kita sudah pernah mendengar sebetulnya. Ini pola yang terulang ketika beberapa anggota, terutama Golkar, itu langsung mempertanyakan legal standing yang sebetulnya secara internal di MKD itu sudah diputuskan dengan memanggil ahli tata bahasa yang bisa menerjemahkan bahwa menteri dalam hal ini juga bisa dikategorikan warga biasa yang berhak untuk melapor kepada sidang MKD. Jadi ini kan bisa terbaca kemudian, jangan-jangan di awal itu juga memang sudah satu skenario dengan Setia Novanto. Jadi kalau dikatakan ada upaya permufakatan jahat untuk melokalisir sidang ini, bahkan awalnya tujuannya untuk kemudian tidak ada sidang MKD sama sekali, ini kan semakin terbukti pada saat hari ini. Ini seharusnya legal standing tidak dipermasalahkan lagi, standing sudah selesai. Buat apa Anda kemudian memanggil ahli tata bahasa? Anda yang kemudian menganulir keputusan Anda sendiri. Yang kedua, apakah kemudian ini serta-merta langsung mementahkan semua materi kode etik yang sedang dipertanyakan oleh masyarakat, itu yang harusnya diperhitungkan oleh MKD. MKD ini bukan lembaga, bukan alat kelengkapan yang bersifat yuridis, tapi hanya untuk memeriksa masalah kode etik, sehingga jangan masuk terlalu mendalam kepada masalah prosedural. Ada juga bantahan terhadap butir 3. Ini di sini dikatakan saya Setia Novanto selalu mengutamakan kepentingan nasional Republik Indonesia secara transparan dan tidak pernah bertindak yang merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Setuju apa yang dilakukannya transparan? Ya, kalau kita lihat hari ini bahkan sidang dibuat tertutup dengan menurut saya menyesatkan publik dalam konteks penafsiran peraturan, bagaimana mungkin kita ingin mengatakan ini transparan? Pasal 132 Undang-Undang 17 2014 betul mengatakan sidang MKD bersifat tertutup. Walaupun orang seperti Supratman misalnya Gerindra mengatakan bahwa ini harus tertutup, itu saja sudah sesat menurut saya. Tapi kan di pasal 15 ayat 2 Peraturan nomor 2 tahun 2015 yang merupakan turunan dari Undang-Undang 17 2014 dan dibuat oleh mereka sendiri, peraturan itu menyatakan sidang MKD bersifat tertutup tetapi bisa dibuka oleh sidang MKD. Artinya yang berhak menyatakan terbuka atau tidak adalah political will dari sidang MKD. Bukan terlapornya. Bukan terlapor. Ini tidak ada urusan. Dari mana mereka kemudian menafsirkan hal-hal seperti itu? Ini Anda melihat ada special treatment begitu kepada terlapor. Yang ketiga, kita bisa lihat, bayangkan dalam konteks etika, mereka memilih pimpinan sidang yang satu partai dengan teradu, dengan orang yang hari ini dipanggil. Jadi kalau saya katakan ini sistematis, saya berani bertanggung jawab bahwa Dewan Etik dalam konteks ini, MKD itu sudah melakukan upaya sistematis untuk menganulir keputusan dan membuat sidang ini dilokalisir pada keputusan tertentu. Sudah di skenario dari awal begitu? Ya, jelas. Awal kita lihat legal standing. Mereka kemudian memanggil ahli tata bahasa, dibantah pernyataan mereka. Sekarang mereka ulangi kembali. Dan terbuka mereka nyatakan bisa, sekarang mereka anulir kembali. Ada pernyataan juga bantahan terhadap butir 4. Saya Setia Novanto tidak pernah menjanjikan suatu keputusan kepada pimpinan PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Syamsuddin, dan saya tidak pernah meminta saham dalam bentuk apapun kepada pimpinan PT Freeport Indonesia. Anda setuju dengan bantahan ini? Setia Novanto silakan baca bagaimana pernyataan beliau apakah etis atau tidak. Ketika misalnya seorang Muhammad Rizal Khalid katakanlah bercanda berbicara mengenai kita happy, kita membeli jet, dan kemudian Setia Novanto mengatakan iya. Kenapa itu tidak ditelusuri misalnya? Dan Setia Novanto harusnya berpikir tanpa ada sebuah tafsir harafiah, apakah ada permintaan sama atau tidak, pantas tidak dia seorang ketua DPR yang tidak punya otoritas melakukan eksekusi untuk berhubungan dengan Freeport dalam hal ini, dalam konteks perpanjangan kontrak karya, bukan anggota Komisi 7, melakukan pertemuan tanpa koordinasi dengan pihak eksekutif terkait. Tanpa membawa Komisi 7 kalau dalam konteks berbicara mengenai hubungan parlemen dengan mitra kerja eksekutif, dan membawa seorang pengusaha dan terlibat dalam pembicaraan yang tidak etis. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa tidak ada kalimat yang mengatakan saya meminta saham, itu kemudian bisa menganulir semua tindakan Anda yang lain yang menurut saya tidak pantas. Apakah ini artinya memang tidak ada kalimat secara letterlock meminta saham, tapi niatnya kemudian esensi dari percakapan seperti itu? Ini kan bukan permasalahan mengenai pembuktian ada kalimat papa minta saham atau Setia Novanto minta saham. Tidak. Tugas MKD itu kan bukan seperti itu, tetapi kemudian mencari, menggali juga dengan DPR agar iklim investasi menjadi terjamin.
Ya, dalam pembelaannya di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Setia Novanto juga menyatakan